Proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini wajib dilakukan secara daring maupun luring. Walau banyak kendala maupun hambatan yang terjadi, namun proses belajar mengajar dengan metode ini dirasa harus tetap dilakukan. Di tengah masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran secara daring maupun luring dinilai sangat tepat meski banyak kendala dan hambatan yang dialami. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Neles Duansiba mengatakan, khusus untuk jaringan internet di distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan dan Dataran Pravi masih terbilang baik. Namun di wilayah pinggiran dan pedalaman, akses jaringan internet cukup menjadi kendala. Sehingga pembelajaran dilakukan secara luring dengan memberikan tugas kepada siswa-siswi. Tidak hanya itu, Neles juga menyebut selama ini banyak orang tua murid yang menginginkan agar pembelajaran secara normal bisa diberlakukan lagi. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah guru harus menyiapkan materi secara ringkas dan memerlukan dana tambahan untuk pembelian kertas dan tinta. Namun untuk meringankan beban siswa dalam pembelajaran secara online, pemerintah juga sudah memberikan bantuan dalam bentuk kuota paket belajar. Walau di Manokwari sendiri belum semua siswa merasakannya. Terima kasih banyak buat adik-adik wartawan semua yang telah berjumpa dengan saya. Memang kita lihat bahwa virus corona ini kan hal baru yang melanda negara kita. Dan yang jadi kendala sekarang adalah hal baru ini menghambat proses belajar, tapi semua tetap berjalan. Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, Pravi, khusus daerah Trans, ini jaringan internet baik belajar daring, luring tetap sama-sama berjalan. Sedangkan di pinggiran-pinggiran kota yang tidak ada jangkauan jaringan, mereka pembelajaran luring atau pemberian tugas secara manual. Ini yang sudah berjalan, tetapi hal ini membuat banyak anak-anak yang merasa trauma, masyarakat yang merasa trauma karena ini hal baru. Mereka menghendaki segera mereka belajar tatap muka. Karena belajar luring dan daring ini hal baru yang membuat mereka hadapi masalah. Satu faktor penghambatnya, guru-guru di sekolah menyiapkan materi secara ringkas dan lain-lain, tapi ini juga membutuhkan kertas, membutuhkan ATK yang besar dan banyak pengeluaran. Neles juga menambahkan semua sekolah harus mematuhi aturan yang ada. Aktivitas yang dapat dilakukan di sekolah hanyalah menerima tugas dari para murid, setelah itu mereka harus segera meninggalkan sekolah jika seluruh urusan telah usai. Kata Neles, walaupun pemerintah tidak memberikan sanksi bagi sekolah yang melanggar, tetapi sekolah diharapkan dapat bekerja sama dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi ada beberapa aktivitas belakangan itu. Aktivitas itu kan belajar jarak jauh. Mereka datang ketemu menyerahkan tugas ke sekolah 1-2 jam. Jadi itu bukan belajar tatap muka, tapi pembelajaran jarak jauh. Yang mereka datang kumpul tugas di sekolah. Konsultasi 1-2 jam, setelah itu mereka kembalikan. Sampai saat ini belum ada keputusan. Belum ada. Kita tidak boleh melawan aturan pemerintah pusat. Ketika kita banyak yang kena virus, ada yang banyak yang meninggal, kita mau salahkan siapa? Maka kita ikuti aturan yang ada. Sampai kapan ada perintah, ada instruksi, baru kita jalan. Bagaimana? Kita tidak berikan sanksi karena kita tahu bahwa ini situasi. Ya, sebagai guru melaksanakan tugas mulia, mengajar, mendidik, mencerdaskan anak bangsa itu kan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Gemelin Bangun mengabarkan.